Selamat pagi, selamat malam, selamat sore saudara-saudari yang terkasih. Semua shalom. Kembali eh, selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik PDK Maria Bunda Allah. Kembali Riana Atmajaya dan suami saya Andy yang akan menjadi moderator pada acara pada hari ini. Dan kembali kita akan bersama-sama dengan Ibu Chun Wahono. Mami, selamat datang di acara kita kembali. Kita akan melanjutkan pada sesi yang ketiga tentang darah Yesus Kristus. Kita memasuki masa Prapaskah, sudah pertengahan masa Prapaskah hari ini. Dan sudah berapa banyak kita merasa dikasihi Tuhan. Sudah berapa banyak kita merasa kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan darah Yesus Kristus yang tercurah untuk dosa-dosa kita, untuk menebus kita, anak-anak yang dikasihi. Dan saya akan merangkum sedikit dari apa yang kita pelajari selama 2 sesi yang lalu tentang darah Yesus Kristus. Pertama, bangsa Yahudi adalah satu-satunya bangsa terpilih karena mereka mempersembahkan satu hari Sabat dengan mengorbankan pemasukan dan mengorbankan semua kehidupan mereka untuk Tuhan. Dan Yesus dibenci, begitu dibenci oleh orang-orang Yahudi karena Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa sebagai Bapaknya sendiri. Kedua, Yesus melayani pada hari Sabat. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ketiga, menurut ahli Taurat, kaum berdosa tidak punya tempat di surga, sementara Yesus mencintai dan bergaul dengan orang-orang berdosa. Dan yang keempat adalah keberadaan Yesus membuat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terancam hari depannya, karena mereka jadi kehilangan penghasilan karena Yesus, kehilangan martabat karena Yesus. Dan kita menutup acara minggu lalu dengan Yesus tahu saatnya sudah tiba. Dari Yohanes 13 ayat 1. Dan kita akan melanjutkan sesi ke bagian ketiga hari ini. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita akan mulai dengan doa singkat. Saya akan memimpin doa singkat. Mari kita bersama-sama, kita satukan hati kita mau undang kehadiran Roh Kudus tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami hadir Bapa kehadirat-Mu pada hari ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk rahmat kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua kasih dan kebaikan yang masih boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan terima kasih untuk anugerah kami boleh berkumpul kembali pada hari ini untuk bersama-sama belajar Bapa. Untuk boleh sungguh merasakan cinta-Mu yang begitu besar Bapa. Sehingga Engkau menganugerahkan Putra-Mu Yesus di tengah-tengah kami. Sehingga Engkau memberikan Putra-Mu Yesus sehabis-habisnya Bapa. Sampai Dia boleh menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kami, anak-anak yang berdosa ini, yang lemah, yang terus Engkau kasih dan terus Engkau cintai. Bapa, kami mau persiapkan hati kami, Bapa, terutama pada masa Prapaskah ini. Kami mau sungguh mempersiapkan diri kami, menyambut kebangkitan Putra-Mu Yesus. Sungguh kami dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala keterbatasan kami mohon berkat daripada-Mu Bapa, agar kami boleh sungguh mempersiapkan hati kami, menyucikan hati kami Bapa, sehingga kami layak untuk boleh merasakan pesta besar kemenangan Tuhan pada hari Paskah nanti. Berkati kami Bapa, teman-teman, dan semua kami yang berkumpul pada hari ini untuk belajar bersama dengan Mami Chun Wahono. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Dan terima kasih untuk Mami yang sudah menyiapkan dan menyediakan waktunya untuk mengajar kami, untuk boleh memberikan pengajaran untuk kami hari ini. Berkati Mami, berkati keluarga Mami, berkati semua yang Mami kerjakan, semua pelayanan-pelayanan yang Mami kerjakan untuk kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk kehadiran Mami di tengah-tengah kami. Kami boleh belajar Bapa, ini bukan suatu kebetulan. Kami yang jauh dari berbagai macam tempat di seluruh dunia, kami boleh datang bersatu untuk belajar bersama. Dan kami bersyukur Bapa untuk kesempatan ini. Kalau teknologi ini bisa kami pakai untuk sungguh Bapa mengenal Engkau lebih dalam kehidupan kami.
Terima kasih. Dan Bapak beracaralah dalam acara kami. Urapi Mami, urapi kami semua Bapak dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pembicaraan kami hari ini boleh sungguh Bapak menguatkan iman kami dalam perjalanan hidup kami. Berkati semua alat-alat elektronik yang kami pakai, saluran Wi-Fi kami, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Akhirnya Bapak, kami persembahkan Bapak acara kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mami. Terima kasih. Oke. Selamat jumpa. Nggak bisa bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, capek. Pokoknya salam jumpa lagi. Yuk kita langsung masuk. Kemarin saya tutup dengan Yohanes 13 ayat 1 bahwa kan Yesus berapa kali mau dibunuh, tetapi waktunya belum pas, maka dia menghilang ya. Tetapi ketika waktunya sudah tiba, kairosnya Tuhan, 3 hari lagi sebelum Paskah yang dirayakan secara rutin oleh bangsa Israel, maka Yesus kembali ke Yerusalem. Ingat ya, dia tahu bahwa di Yerusalem dia akan mengalami sengsara. Ya, kalau kayak kita kuliah ini ujian akhir ada di Yerusalem di Taman Getsemani. Tapi sebelum sampai di situ, mari saya mau kasih sedikit bahwa Perjanjian Lama adalah bayangan yang akan terjadi pada Perjanjian Baru. Semua cerita Perjanjian Lama dari kitab Kejadian sampai nanti apa digenapi dalam kehidupan Yesus itu sudah diomongin dulu di Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama bayangan apa yang akan terjadi pada Perjanjian Baru. Misalnya untuk yang pertama aja ya, yang pertama waktu apa? Waktu Kain dan Habel mempersembahkan persembahan itu di Kejadian 4 ayat 2 sampai 5, maka Habel mempersembahkan kambing domba karena dia peternak. Dia kasih anak sulung kambing dombanya, lemak-lemaknya. Artinya apa? Kalau kasih lemak-lemaknya dibakar jadi menjadi harum-haruman, itu binatangnya harus mati, darahnya harus tercurah. Itu belum apa-apa nih dari kitab Kejadian. Udah nubuatkan tentang siapa? Yesus. Yesus harus mati. Makanya Tuhan menerima, ya kan, ketika mempersembahkan anak sulung, katanya Kejadian 4 ayat berapa tuh? Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Nah, kalau saya suka tanya, kalau lagi offline, kenapa Tuhan kok mengindahkan persembahan Habel? Kenapa Kain punya persembahan nggak diindahkan? Terus orang suka bilang, sebab Kain kasih buahnya yang udah penyok-penyok. Nah, enggak lah. Sampai hari ini, kalau kita ke Bali, orang-orang Hindu mempersembahkan buah-buah, taruh di tetampah, dianyutin ke sungai. Sampai hari ini nih, zaman yang susah, zaman duit susah, zaman globalisasi, nggak ada umat yang mempersembahkan bakal Tuhannya barang yang jelek-jelek, nggak bakalan. Jadi jawaban bahwa Kain persembahannya tidak diterima bukan karena Kain mempersembahkan buah-buahan yang nggak bagus, bukan. Tetapi begini, kalau kasih, ini hari ini buah apel saya bagus, mangga saya bagus, semua yang bagus-bagus saya ambilin, saya kasih Tuhan. Tapi tungguin berapa lama lagi, ada juga yang bagus-bagus, akhirnya saya makan sendiri.
Bisa nangkep ya? Jadi nggak jadi habis, nggak jadi korban segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tapi kalau kasih korban binatang, apalagi binatang mesti yang 3 bulan nggak boleh cacat, begitu kan? Jadi yang terbaik itu hanya untuk Tuhan. Itu semua kiasan. Kita harus memberikan kepada Tuhan selalu yang terbaik. Saya ingat sekali waktu saya sekian puluh tahun yang lalu, saya lagi syok punya Epson gitu ya. Aku ngomong sama satu pastor, sekarang ada di Regina Coeli. Aduh pastor, doain dong pastor Epson. Kalau Epson bisa jalan, bisa normal, biarin dia jadi pastor. Aku bilang begitu. Terus kata Pastor Widi gini, ya lucu. Masa kasih Tuhan ini kalau persembahan binatang yang udah dingklek, yang udah pecek, yang udah segala, terus Tuhan suruh bagusin baru kasih persembahan. Kasih persembahan sama Tuhan tuh mesti yang paling bagus. Motivasi segala kan Tuhan lihat hati gitu. Jadi jangan suka ngomong begitu. Masa kasih Tuhan anak yang cacat terus disuruh benerin terus baru lu kasih Tuhan, enak aja gitu. Dan itu pembicaraan itu saya ingat. Waktu saya baca-baca firman, nah dapat ayat begini, tahu nggak? Ya, Habel, Kejadian 2 ayat 2 sampai 5. Habel juga mempersembahkan persembahan anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Kain, korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Sebab Kain juga mempersembahkan hasil petaninya yang baik loh ya. Jadi jangan jawaban bahwa Kain kasih yang jelek-jelek. Bukan. Tetapi ini adalah lambang nanti ya. Allah Bapa mempersembahkan satu-satunya anak, Yesus Kristus, sampai mati di kayu salib, ya kan? Nah, kan suka tanya, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku udah kasih tuh kalau nggak salah. Di sini nggak ada nih, Matius 5 ayat 19. Coba baca dulu, Riana, betul apa nggak nih? Matius berapa itu ya? Matius 5. Pokoknya Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ada nggak itu? Ada ya, pasti ada itu. Cuman kok di catatan aku nggak ada. Ini lagi kepengen kasih itu aja nih. Betul apa nggak itu? Matius 5:19. Betul apa nggak, Riana? Tunggu sebentar, Mi, aku cari. Matius 5:19 ya. Matius 5:19. Oh, bukan, Mi. Matius 5:19. Oh iya benar, Mi. Karena panjang. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Bukan itu ya? Nah, dulu ya, aku cari ya. Pokoknya begini nih. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Di mana Leni? Ada nggak Leni? Saya suka kasih kok itu sering. Sekarang pagi-pagi masih belum kumpul. Sinhun belum kumpul, jadi belum inget. Tapi ada ayat itu ya. Dia datang. Ayat 17, Bu. Bu, ayat 17. Matius 5 ayat 17. Ayat 17. Ya, betul. Terima kasih Ibu. Siapa tuh? Saya, Anastasia. Ya. Terima kasih ya. Coba baca 17. Sama-sama. Coba baca Ibu Anastasia. Coba baca ayat 17. Ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka
bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, nanti kita Betul, ya, belajar. Terima kasih Anastasia. Jadi kita Sama-sama, Bu. menggenapinya dengan apa? Nah, sekarang coba kita baca lagi bahwa kan menggenapinya dengan apa? Menggenapinya dengan kasih karunia. Menggenapinya dengan apa? Menggenapinya dengan pengampunan. Ini kasih di pojok aja sendiri ya. Karena ada kaitannya, aku mau jelasin yang ini. Jadi aku omong dulu. Banyak dulu kita di Katolik hampir nggak pernah bahas tentang perjanjian lama. Orang bilang perjanjian lama, asal belajar dari dulu saya belajar, bahwa perjanjian lama itu ada yang sebagian bilang legenda lah, apalah, macam-macam dah, ya. Tapi setelah belajar terus belajar, perjanjian lama bukan legenda, ya. Kalau kamu baca di KPKS aja kitab Kejadian, katanya ini legenda lah, apa gitu ya, bukan. Cuman jarang dibahas. Tetapi kalau nggak baca perjanjian lama, nggak ngerti perjanjian baru, bahwa udah dinubuatkan di perjanjian lama. Yesus datang menggenapi dengan pengampunan. Kasih karunia itu pengampunan, karena di perjanjian lama tidak ada pengampunan. Ingat ya, saya ulang-ulang begini. Perjanjian lama tidak ada pengampunan. Makanya dia dikatakan hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Coba Leni baca coba. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, bagi orang-orang yang baru masuk, catat ya, saya udah kasih sering kalimat ini, tapi orang suka nggak ngerti. Hukum dosa dan hukum maut sama dengan hukum Taurat. Di Taurat tidak ada pengampunan. Perjanjian lama tidak ada pengampunan. Dirajam sampai mati, dicambuk sampai mati, dan ketika dijajah sama Roma, maka dikenal disalib sampai mati. Ini 3 hukuman yang berlaku zaman Yesus. Ya, catat yang belum tahu. Nanti ada kaitannya terus gitu ya di pelajaran yang akan datang. Jadi ingat, tidak ada pengampunan dosa. Ada juga korban. Korban syukur, korban sembuh, korban segala dikasih persembahan. Tapi itu cuma bayangan. Mari kita lihat Kisah Rasul 13. Di perjanjian baru ada Kisah Rasul 13. Ayat 38-39. Kisah Rasul 13, 38-39. Ira bisa baca, Ira? Aku nggak megang kitab suci, Mami. Ayo, Riana yang cepat aja. Oke, Mi. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jelas nggak nih? Ya. Coba baca sekali lagi, Riana. Dia ganti Yesus, kamunya saya. Biar jadi jelas. Coba pelan-pelan baca sekali lagi. Jadi, ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Yesuslah, maka diberitakan kepada saya pengampunan dosa.
Dan di dalam Yesuslah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat saya peroleh dari hukum Musa. Jadi cocok kan sama Roma 8 ayat 1 dan 2. Pas. Bisa diangkat ya. Kalau ngerti maka semua berkaitan gitu. Tidak ada memperoleh dari hukum Musa pembebasan dari segala dosa. Mereka cuman kiasan, perjanjian lama cuman kiasan. Dan itu masih dipakai oleh saudara-saudara kita dari Islam. Kalau hari raya kurban, segala dosa nggak apa-apa gitu loh. Dosanya makin gede, persembahannya, korbannya makin gede. Dan itu tidak menakutkan kalau saya berbuat dosa, tidak menakutkan karena nanti bisa saya bayar silih dosa saya dengan korban itu ya. Jadi, nah, ini ada Imamat 1 ayat 1 dan 2 yang Tuhan mau adalah korban binatang. Nggak mau dikasih macam-macam. Ayo cepet aja baca coba. Riana, Imamat 1 ayat 1 dan 2. Mam, aku mau tanya. Ya. Yang tadi itu mengenai Kain dan Habil, karena Habil itu dia adalah menjaga binatang. Dan Kain itu adalah yang bekerja di ladang. Tani. Sedangkan kayak yang tadi Mami bilang, korban itu Allah lebih suka yang binatang. Darah. Sedangkan kalau tanaman kan nggak ada darahnya. Iya. Makanya nggak diterima. Iya. Makanya perjanjian lama cuma mau menjelaskan apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Jadi kamu nggak bisa sogok Tuhan dengan persembahan apa-apa yang bukan, kata Mother Teresa gini. Persembahan baru disebut persembahan kalau kamu memberi dengan sakit. Itu kata Mother Teresa di bukunya. Jadi kalau kamu punya 100 juta, kamu kasih orang 10.000, 100.000, itu ecel gampang. Padahal kasih Tuhan, persembahan, mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Makanya Yesus, perhati ada ayat begini. Yesus duduk di depan peti persembahan. Ada ayat itu. Emangnya Yesus nganggur ya? Kagak ada gawe. Duduk di depan peti persembahan. Liatin orang. Maka dia bilang yang orang kaya kasih dari keping emasnya. Tetapi dia liatin ada si nenek-nenek kasih 2 peser. Tetapi si nenek kasih dari segala apa yang ada. Makanya Yesus bilang, nenek kasih lebih banyak dari orang kaya itu. Ya, bisa nangkep ya. Semua perjanjian lama, cerita perumpamaan, semua itu cuma mau menjelaskan kepada kita, Anda dan saya yang belajar firman, itulah kehendak Allah. Cuma mau bilang itu aja. Nih, dia kasih contoh ini, itu, ujung-ujungnya ntar ada kesimpulan, ini loh yang saya mau, gitu. Ya, banyak. Pelajarannya cuma itu. Ya, siapa yang mau tanya silakan. Nih, kalau aku boleh tambahin nih. Itu sebenarnya sama dengan kasih nih. Kasih itu namanya bukan kasih kalau kita belum mengasihi sampai berdarah-darah. Ya, betul. Ya. Makanya waktu kita ribut dengan hukum Taurat, ingat nggak ada satu ayat bilang begini, anak manusia Tuhan dari hukum Taurat. Anak manusia siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Kasih. Jadi hukum Taurat tidak berlaku kalau kita melakukan perbuatan kasih. Makanya Yesus sembuhkan orang di hari Sabat karena dia mengasihi, dia sengaja. Dia bisa pilih 5 hari yang lain, 6 hari yang lain. Kenapa dia pilih Sabat? Dia cuma mau bilang,
anak manusia, Tuhan di hari Sabat, pelajaran yang kemarin kalau nggak salah. Macam-macam pengajaran, cuman mau kasih poinnya itu. Kasih di atas hukum Taurat. Jadi kasih lebih tinggi daripada hukum gitu loh. Ya, kasih lebih tinggi dari. Cuman kesimpulan itu yang dia mau sampaikan. Maka orang yang cari salah, dia bilang begini, hukumnya nggak boleh, hukumnya nggak boleh, hukumnya nggak boleh. Sebenarnya mau menang sendiri, ya kan? Siapa yang bisa melayani seluruh hukum? Nggak bisa. Pasti ada yang jeblok, pasti ada yang salah. Makanya kalau kagak Yesus datang mengampuni dosa, maka seluruh ciptaan Tuhan, kreasi Tuhan, ciptaan Tuhan manusia itu nggak ada yang masuk surga. Ke Yakobus 2 ayat 10, coba baca ya anak cepetan. Yakobus 2 ayat 10. Ya. Oke, Mi. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, siapa yang mau selamat kalau begitu, Riana? Coba siapa yang bakal selamat? Nggak bakalan ada yang selamat. 9 nih udah bisa. Aduh, kita berpikir kita udah bisa 7, 8 aja udah pasti masuk surga. Ini udah bisa 9, salah satu nggak masuk surga. Ya siapa yang bisa masuk surga? Ya semuanya lagi antrinya ke neraka. Semua orang antri ke neraka. Untung Tuhan Yesus datang. Dia genapi, bukan meniadakan hukum Taurat dengan pengampunan dosa. Jelas ya pelajaran ini pelan-pelan kamu jadi mengerti bahwa Allah kita tuh fokusnya, fokus Tuhan, cinta Tuhan, dia kasih sehabis-habisnya hanya untuk manusia. Kalau Anda taruh ini di dalam hati, dalam pikiran, maka kita nggak terlalu takut. Ya sekali-sekali takut cincailah, ya kan? Tapi kita nggak usah terlalu takut, nggak usah. Karena apa? Karena kita tahu kok cinta Tuhan sehabis-habisnya ada sama kita. Bagian kita cuman hidup bener aja, taat aja sama firman Tuhan, taat aja sama firman Tuhan. Dia akan bela kita habis-habisan, gitu ya. Oke, kita langsung. Jadi, nah ini ya kenapa Tuhan selalu, nah ada ayat-ayatnya, selalu mau yang korbannya yang sehabis-habisnya. Imamat 1 ayat 1 dan 2. Imamat 1. Ya, silakan. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu adalah ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jadi jelas tuh ya, kenapa kambing domba? Sebab dia maunya lemak, dia maunya darah tercurah. Itu di balik ayat ini, dia mau darah tercurah. Makanya berulang kali persembahan yang Tuhan ajarkan, ingat nggak orang Samaria? Dia mempersembahkan segala-galanya apa yang ada. Sampai yang sakit aja di atas keledainya dia jalan kaki. Coba gitu, ya kan? Nah, 2 Tawari 29 ayat 24. 2 Tawari 29 ayat 24. Iya, silakan. Ayo Riana. Oke, Mi. Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah
sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian bagi seluruh Israel. Sebab Raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Nah, tapi ini korbannya kiasan. Ingat ya, ini korban kiasan. Bayangan apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Malahan ingat nggak, waktu mau keluar dari Mesir, sekali lagi cerita kalau kita nonton, rumah yang ada darahnya, malaikat maut nggak datang. Omong darah terus. Dengerin ya teman, kitab suci kita tuh penuh dengan cerita tentang darah pengorbanan. Jadi kalau kamu melakukan pelayanan, kamu lakukan kebaikan apapun, harus dengan korban. Apa sih korban? Yang keluar dengan sakit, kata Mother Teresa. Kalau kamu yang ece-ece, sekalian jalan, gue jemput, sekalian ini, gue jemput, itu mah nggak jadi soal. Tapi korban itu bensin lagi mahal. Tapi jemputnya jauh, Andy. Jemputnya jauh. Keluar bensin bolak-balik. Serius. Berapa hari yang lalu ini, kira-kira dia 14 hari, adik saya yang suaminya meninggal, dalam hari-hari itu juga meninggal, rumahnya lagi dibangun, kamarnya semua berdebu, jadi dia nggak bisa nginep di rumah saya karena kamar tamu saya di loteng. Jadi dia nginep di rumah Edwin karena Edwin punya kamar bawah, sebelahnya kamar mandi gitu. Tapi dia di Maruya. Jadi bolak-balik anterin dia, ambil apa dia semua bolak-balik. Mana kena ganjil genap. Hari ketiga bensin baru diisi udah habis lagi. Terus dek, tadinya aku pakai dek tuh, yang 6.000 berapa tuh gitu dek. Sekali bayar 600.000 lebih, sekali bayar 600.000. Sekarang gue bilang ganti, pakai yang murah, gue bilang. Ini ntar katanya kotor gitu, nggak mau, gue nggak mau. Cuma 200 lebih, coba tuh. Tadi yang pakai dek. 3 hari isi bensin. Aku selalu tanya sama sopirku, kenapa jadi begini? Ibu, kan kita jemput bolak-balik tol terus gitu makan. Nah dia kepengen makannya di Karawaci, pengen makannya di BSD, Alam Sutra, itu tol terus. 3 hari udah isi bensin lagi, coba toh gitu. Tapi aku ingat ayat ini, dia baru suaminya meninggal, dia lagi numpang, dia kepengen makan ke sono ke sini, masa gua hitung-hitungan. Nah kalau aku mau menyenangkan dia, ya aku menyenangkan dengan hati, dengan berkorban. Ya itu porsi kecil aja, porsi kecil. Ya sampai ada temennya yang ikut, dia bilang ini, aduh, Encik lu baik amat ya katanya. Lu di sini di servis abis-abisan. Aku cuma pikir dia suaminya lagi meninggal. Walaupun kelihatan nggak sedih, tapi siapa sih suami meninggal nggak sedih gitu. Cuman dia bisa menguasai diri. Jadi lagi sensi. Aku salah ngomong, aku melakukan dia yang nggak bagus. Pasti orang lagi begitu sensi. Jadi aku jaga sekali. Biarin aku berkorban, nggak apa-apa. Tapi asal dia rasa senang. Dia ngomong, lu kira gue enak ya tinggal di rumah orang? Gue juga udah kepengen pulang gitu. Nah, dia ngomong lain, aku bisa denger gitu ya. Jadi makin aku jaga-jaga supaya sekarang dia udah pulang. Baru 2 hari yang lalu dia pulang dan nggak ada cerita yang berita buruk lah melalui saya gitu servis. Nah itu soal kecil ya, soal kecil, tapi kita harus lakukan dengan segenap hati. Mengasihi, ini ada 3 hal ya, mengasihi, mengampuni, dan berkorban, itu 3 in 1. Di mana ada kasih, di situ ada pengampunan. Kenapa saya mengampuni? Karena saya mengasihi. Dan ketika saya mengasihi atau saya mengampuni,
ada korban saya. Jadi ini 3 in 1. Ingat itu ya. Jangan kamu udah mengampuni, dia begini lagi gitu. Ya udah mengampuni, mengasihi, pasti ada pengorbanan. Oke. Nah, waktu malaikat maut ambil nyawa anak sulung, rumahnya mesti pakai tanda darah. Darah itu siapa? Yesus. Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12 ayat 13. Coba baca Andy. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemustaan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya sama dong sekarang. Kalau kita satu hari mati, kita punya darah Yesus, maka kita akan masuk pada hidup yang kekal. Tetapi kalau kita nggak punya darah Yesus, maka upah dosa adalah maut. Anda lihat nggak semua itu ya? Nah, Pilatus sekarang tema satu lagi. Pilatus tidak mempunyai alasan untuk menghukum Yesus Kristus dengan disalib. Aku udah ajarin tadi ya, kemarin ya. Mereka benci setengah mati sama Yesus dan hukumannya adalah disalib. Gitu ya. Maka Pilatus nggak menemukan alasan untuk menghukum. Dia kan orang baik. Sebenarnya Pilatus cukup adil. Tetapi dia nggak punya alasan. Yohanes 18 ayat 33. Yohanes 18 ayat 33. Silakan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inilah raja orang Yahudi?" Engkau inikah? Oh, ya engkau inikah raja orang. Engkau inikah raja orang Yahudi? Padahal di Roma ada Kaisar Nero. Kan sekarang mau jadi raja orang Yahudi. Waktu dia disalibkan, kayunya itu dan nubuatan lagi tuh. Kayunya tulis Inri. Inri artinya raja orang Yahudi. Aku jelasin di sini sedikit ya. Tubuh kita ada dua, dengerin saya. Tubuh jasmani kita adalah warga negara kita, adalah di tempat kita berdomisili. Kita Inggris, Queen Elizabeth. Jakarta, Jokowi. Kalian Joe Biden gitu. Ya kan rajanya. Itu untuk tubuh jasmani. Tapi untuk tubuh rohani, setiap orang Kristen rajanya adalah Yesus. Jadi kenapa dia disebut raja orang Yahudi? Dia belum pernah jadi raja di Israel, belum pernah, ya. Tetapi dia dikasih julukan raja orang Yahudi adalah untuk tubuh rohaninya. Setiap orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka Tuhan orang Kristen adalah Yesus. Maka ditanya begitu. Nih. Ya. Ayat 36. Kan ditanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Coba baca ayat 36 ya. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Nah, jelas ya apa yang aku ngomong ya.
Jadi aku ngomong ada dasarnya. Kerajaanku bukan dari dunia yang nyata. Ingat nggak Zebedius waktu bilang, nanti kalau kamu jadi raja, anakku satu di kiri, satu di kanan ya. Gitu. Waktu dia mau masuk ke Yerusalem. Terus nah itu jawabannya, kerajaanku tuh nggak ada bentuk, bukannya kerajaan segala gitu, bukan, ya kan? Di mana ayatnya? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Itu kerajaan Allah. Bukan soal makanan dan minuman, bicara tentang bukan soal tubuh jasmani. Tubuh jasmani memerlukan makanan dan minuman. Tapi Yesus keluar, kerajaanku bukan makanan minuman. Jadi bukan hal-hal yang bisa dilihat, yang dipegang. Tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Di mana Riani? Roma 14:17. Tepuk tangan bakal ya. Roma 14 ayat 17. Leni belajar Leni ya. Jadi kerajaan Allah bukan soal mau jadi menterinya ke kiri ke kanan, menteri apanya, bukan. Kalau kita memiliki kerajaan Allah, kita hidup sesuai dengan perintahnya, soal kebenaran, perintahnya, maka kita akan menikmati damai, sejahtera, dan sukacita. Bukan nggak ada tantangan, bukan nggak ada pergumulan, badai, topan bisa melanda hidup kita, tetapi hati kita boleh ada damai, sejahtera, sukacita. Amin. Ya. Oke. Nah, ini kan Yesus menyerahkan diri nih. Ya, dia menyerahkan diri, dia ditangkap, dipingpong, dia dipingpong antara Pilatus dan Herodes. Herodes bilang, ini bukan bagian saya. Ayo pulang lagi sono. Bawa salib segitu berat, bawa lagi ke Pilatus. Sampai di Pilatus, terus istrinya bilang begini, lu jangan apa, dia ngomong sama Pilatus suaminya, jangan diapa-apain lo orang tuh, gua ngimpi lo, orang ini orang suci lo. Terus Pilatus ambil baskom, dia cuci tangan. Ada ya? Kalau sampai keputusan dia disalib, gua cuci tangan ya, dosanya jangan sama aku. Orang-orang pada berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Biar kami yang tanggung darah orang ini. Ada ayatnya. Maka sejak merdeka, Israel perang terus. Darah tercurah terus. Karena ini udah 2000 tahun. Tetapi mereka yang mau darah orang ini biar ditanggung oleh bangsa kami. Kamu lihatnya, luar biasa nggak tuh kitab suci? Semua digenapi. Maka ketika Yesus sudah tahu ini memang jalannya, dia mesti beralih dari dunia ini kepada Bapa, maka Yesus itu banyak diem. Ya kan? Coba baca Yohanes 19 ayat 10. Yohanes 19 ayat 10, silakan. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Ya, ada ayatnya dia diam seperti kerbau yang keluh. Dia dipingpong-pingpong, dia diam. Kenapa dia nggak mau bela diri? Karena emang ini dia mesti jalanin skenario Bapa. Apa yang harus Yesus lakukan di dunia ini lagi ujian akhir, ya kan? Coba baca ayat 12-nya dari Yohanes 19. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Iya, karena kayu salibnya bilang raja orang Yahudi.
Padahal ada kaisar di Roma, kan dalam jajahan Roma gitu, ya kan? Nah, ini akan dibaca di Paskah. Pelajaran Yohanes 19 akan dibahas setiap Paskah. 3 orang tuh, 3 orang yang jadi Yesus, yang jadi Pembak, dan yang jadi Pilatus. Nah, ini ayat 13-nya, coba baca ayat 13-nya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Ini pasti dibaca. Misa Paskah pasti ini dibaca. Nah, tar dulu ya, aku bahas pelan-pelan. Meja Litostrotos, kalian boleh catat, itu meja pengadilan. Mahkamah Agungnya gitu ya, di situ diputuskan orang mau dihukum cambuk, mau dihukum rajam, atau mau dihukum salib. Karena orang yang dibawa ke meja Litostrotos pasti orang berdosa. Sampai sini angkat dulu ya. Kalau nggak berdosa dia nggak dibawa ke meja pengadilan. Maka di alam roh, dengerin saya nih. Ini saya dramatisir supaya kamu gampang mengerti. Itu musuhnya Allah udah tungguin. Sebab orang berdosa nyawanya milik iblis. Ingat ya, nyawa orang berdosa milik iblis. Yesus mau diadili di meja Litostrotos sebagai orang berdosa. Ingat ya. Maka banyak yang nungguin. Sekarang kalau kita pelayanan ke orang udah mau mati nih, kalau dia bisa ngomong dia suka ngaco, tengah. Mama saya udah jemput, saudara saya udah jemput, engkong sudah jemput, suka ngomong ngoceh begitu. Tetapi orang yang mau bertobat, banyak orang Islam yang jadi Kristen, waktu udah mau mati dia lihat jubah putih datang menyembuhkan dia. Di akhir zaman saya mau bilang, orang Islam banyak sekali yang jadi Kristen karena lagi parah, lagi payah. Emaknya udah mati, kasih mimpi. Karena ada ayatnya tuh semua. Tanti bagus tuh, ajarin gitu, boleh kamu belajar. Bahwa di akhir zaman, orang Islam yang mau pindah ke Kristen bukan karena pemberitaan firman. Kita orang Cina, kita orang Tepekong, banyak menjadi Kristen karena pemberitaan firman. Catat nih, ini benar, ini ada ayatnya semua. Karena pemberitaan firman kita menjadi Israel karena pemberitaan firman. Kita ini kalau di Roma 8 bilang kita ini cabang yang dicangkok. Tahu nggak? Cangkokan. Kita bukan cabang asli, tapi kita cabang cangkokan gitu. Tapi kalau orang Islam bukan karena pemberitaan firman, tetapi karena dia mimpi didatengin sama Yesus. Dan karena ustadz-ustadz yang pinter-pinter itu belajar kebenaran. Bukan karena pemberitaan firman. Nanti si orang Islam penginjilan kepada orang Islam, bisa nangkep ya. Tapi dari kelompok dia bisa jadi Islam karena mimpi. Disembuhkan, mimpi. Ayatnya bilang, mimpi didatengin sendiri. Lain gitu ya. Maka bentar dulu, catatan tuh hilang. Bentar. Jadi, nah, baru cuman gara-gara begini doang. Udah ada kaisar, kenapa kamu jadi raja? Masa mau nyaingin? Kan nggak bisa. Hanya karena ini, Yohanes 19 ayat 13, maka Pilatus duduk di meja Litostrotos. Sekarang sebelum aku jelasin lagi, kamu nonton kan semua film The Passion. Ingat ya, nonton kan film The Passion.
film The Passion, waktu Yesus udah jatuh bangun, ada kepala gundul nggak yang ikutin dia? Film kepala gundul, ingat tuh setan kan? Yesus kemana dia menyeringai, terus nggak ketawa mukanya. Setan itu, setan. Kenapa? Karena Yesus mau disalib. Disalib itu sebagai orang berdosa. Dan orang berdosa makanannya setan. Ingat ya. Jadi Yesus waktu di jalan salib, setan udah ikutin. Kamu nonton habis pelajaran ini, kamu nonton setiap kali nonton begitu ya, kamu perhatiin. Aduh, aku kalau cerita The Passion tuh film yang bagus sekali. Waktu Yesus dicambuk. Ada satu masa waktu algojonya cambuk, terus ada satu tangan pegang tangan algojo itu suruh stop. Orang nggak ngerti firman, lupa adegan itu. Jangan-jangan adegan itu juga dipotong, kayaknya nggak perlu. Padahal itu perlu. Seolah-olah si algojo bilangin temennya yang lagi nyambuk, lu jangan cambuk sampai mati. Kan biasanya cambuk sampai mati kan. Dia masih ada satu lagi. Belum disalib. Dia udah dirajam, ntar lu udah cambuk, jangan sampai mati. Ini masih ada disalib sekali lagi. Aku aku nonton The Passion sekali, 2 kali, 3 kali, aku selalu berurai air mata. Makanya aku bilang pelajaran ini yang membuat saya sampai 75 tahun, gua ditawarin apa, digoda apa, gua nggak bisa. Gua nggak bisa tinggalin Yesus, nggak bisa, karena gua ngerti dan aku belajar sendiri. Luar biasa dia menderita untuk tebus dosa saya. Dosa saya banyak. Aduh, kalau saya kagak ditebus oleh darah Yesus, nggak tahu saya jadi apa hari ini gitu ya. Makanya saya sampai tua, saya selalu semangat untuk ajarin orang andalkan Yesus dalam hidup. Karena motivasi saya begitu, Tuhan tolong saya terlalu banyak. Mustahil dia kasih saya. Supaya kali dia jaga, supaya saya jangan buru-buru mati. Cuma terus ceritain begini kali ya. Karena Yesus itu mati-matian supaya kita bisa masuk surga. Maka ntar saya tutup besok di pelajaran yang terakhir dengan 2 ayat yang bagus. Terus ketika dia di tok jalan salib, dia diikutin setan. Tetapi ternyata waktu di atas kayu salib, Yesus mati. Iblis tidak bisa ambil. Maka kalau kamu nonton film The Passion, akhir dari film The Passion apa? Siapa yang ingat? Akhir film The Passion apa? Coba yang udah nonton. Ntar nonton. Lagi pasca ya. Kamu sewa itu film, nonton rame-rame. Gitu. Saya sangat anjurkan. Saya di PA saya nonton sekali lagi, aku jelasin. Ya. Si kepala gundul kalah, film The Passion di akhir dengan hilang. Bener apa enggak coba? Nah orang kan nggak ngerti tuh. Kenapa si iblis kalah? Kenapa nggak ngerti? Si gundul kelihatan gundul lagi menyentuh, habis film The Passion. Iblis dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Kita cuma bilang iblis sudah dikalahkan. Dikalahkan apa? Dia terjebak di litostrotos. Sebab semua orang yang divonis di litostrotos pasti nyawanya milik iblis. Saya ulang ya, pelan-pelan ya. Siapa yang dihukum melalui litostrotos, dia penjahat. Pasti ini nggak ada di kitab suci, ini nggak ada. Cuman ini kesimpulan pelajaran. Semua orang yang dihukum di litostrotos pasti dia mati, nyawanya milik iblis.
Tapi waktu Yesus mati, dia memang mau dihukum di Litostrotos. Makanya dia seperti kerbau yang keluh. Dia nggak mau lewatin ini. Tahu nggak? Supaya dia jebak iblis mau ambil dia. Ternyata ada orang benar. Tapi dihukum sebagai penjahat. Makanya dia orang benar yang tidak berdosa bisa jadi juru selamat orang berdosa. Seluruh dunia orang berdosa. Makanya ada satu orang yang tidak berdosa yang bisa menolong manusia yang berdosa. Susah ya. Kita kecemplung di kolam renang. Nggak bisa berenang di sungai. Harus yang tolong kita yang bisa berenang. Dunia semuanya berdosa. Maka Yesus turun sebagai manusia. Sebagai orang yang tidak berdosa. Makanya ada ayat. Yesus sama semua sama kita. Bisa marah, sakit, sedih, segala macam. Bukan sakit. Sedih, marah, semua. Tetapi tidak dalam hal dosa. Ada ayatnya. Ya, manusia berdosa harus ditolong oleh satu orang yang tidak berdosa. Itu sebabnya Allah Bapa kirim Yesus Kristus sebagai manusia. Bisa nangkep ya pelajaran ini ya. Kan sebenarnya dulu kan aku nggak ngerti. Aduh, Allah pencipta langit bumi, menciptakan manusia, mau belain kita sama iblis. Udah pites tuh iblis, pites beres. Kita jadi kagak digatawarin, diganggu sama segala macam iblis gitu. Tapi kalau Allah Bapa pites iblis ciptaan dia, malaikat yang dia tidak adil. Pasti si pencipta bisa hancurin ciptaannya, bisa. Tetapi dia menjadi Allah yang tidak adil. Kelasnya aja udah lain. Dia mau sebagai Allah yang maha adil. Karena di dunia akan terjadi banyak ketidakadilan. Makanya dia turun dalam rupa Yesus. Makanya kasih Tuhan habis-habisan hanya untuk manusia. Kita taat aja sama dia. Kita setia aja sama dia. Nanti biarin dia yang main. Dia suruh apa aja yang nggak masuk akal, jalanin aja. Taat aja. Karena kasih Tuhan tertuju sama kita. Kalau kita setia dan taat, maka kehidupan kita diatur sama Tuhan. Sono ada iblis, tapi di dalam Yesus, di dalam kita ada Yesus. Ya pasti Yesus yang menang. Roma 8:31. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Aduh, keren ya. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Makanya Yesus itu jadiin kita pion-pion. Tetapi kita nggak sendirian. Itu banyak cerita, jangan takut. Pelajaran jangan takut, jangan khawatir. Itu banyak. Semua ada Tuhan di dalamnya. Bagian kita cuma taat dan setia. Jauhkan yang jahat. Jauhkan yang jahat. Itu banyak ayat-ayatnya. Oke. Dulu saya. Nah. Jadi bisa ngerti sekarang ya. Kenapa pencipta mau tolong ciptaannya sampai turun ke bumi menderita. Belum selesai, ini masih klimaksnya untuk pelajaran keempat. Ini udah baru jam 8 ya. Oke, nggak apa-apa, terusin ya. Terus dulu saya ambil alat yang pas-pas. Nih, mumpung Mami sambil nyari nih. Aku tuh ada satu pengalaman nih. Aku temenin satu ibu spiritual aku yang lagi dalam sakratul maut.
Dan itu orang pendoa luar biasa, pendoa terus. Itu sehari dia bisa doa dari pagi sampai malam. Hidupnya penuh dengan penderitaan, tapi wajahnya selalu penuh dengan sukacita. Luar biasa. Dan kita bisa melihat dia orang yang kita pikir dia orangnya oke-oke aja gitu. Aduh, begitu kita tahu hidupnya, sampai aku selalu bilang sama Andy, gila, itu hidupnya sengsara banget gitu loh. Tapi selalu mukanya penuh dengan sukacita, joy, luar biasa. Dan aku punya kesempatan untuk temenin waktu pas dalam sakratul maut. Aku sampai mesti terbang ke Chicago karena dia minta aku datang ke sana untuk temenin dia. Aku bilang oke, aku datang. Aku datang terbang ke sana dan benar dia tungguin aku untuk ketemu. Dan di situ dia bilang, aku butuh ditemenin. Jadi aku temenin. Benar Mi, aduh Mi, waktu pas 1 malam sebelum dia meninggal, wah luar biasa. Berasa banget tarik-tarikan antara kuasa yang jahat mau narik dia terus. Aku bilang, wah gila, ini aku nggak pernah ngalamin spiritual welfare yang kayak gitu. Ngeri banget. Sampai aku bilang sama anak-anaknya, kita harus berjaga-jaga, vigilant malam hari ini. Kita nggak boleh tidur nih, kita harus terus doa, tamingi dengan doa. Wah gila. Aku sempat tarik-tarikannya berupa apa? Coba kira sedikit aja kamu ada kuasa yang mau datang ke situ, mau ambil dia. Jadi kita tuh harus lindungi dia supaya kuasa itu nggak deketin dia karena dia dalam keadaan lemah, sakit dan dalam keadaan lemah imannya. Jadi kita yang harus tamengin dia dengan doa, dengan ada di situ sama-sama dia. Terus sampai akhirnya pagi lewat semua. Wah gila, malam itu benar-benar aku nggak pernah berasa takut, dan itu aku berasa takut banget, aku berasa takut banget, asli takut banget, dengan apalagi takut deket pintu. Wah, aku ngeliatin pintu terus aku bilang, aku nggak mau deket-deket pintu, takut gitu loh. Aku berasa takut banget, gila. Dan itu pertama kali aku berasa takut luar biasa. Aku temenin mama sakit, aku temenin papa meninggal sakit. Aku nggak berasa takut, tapi itu aku berasa takut banget. Dan bener waktu pas besokannya dia udah sakit tambah down dan kita nggak tahu dia kapan jalan karena suster cuma bilang, wah ini dalam keadaan comfortable begini bisa 2-3 hari baru nggak ada. Terus aku langsung bilang, aku ngomong lagi dia dying gitu, aku ngomong di tengah-tengah keluarganya, aku bilang waduh, aku besok pesawat aku pulang ke San Francisco, aku nggak bisa tungguin sampai dia nggak ada nih. Aku baru selesai ngomong nih, 5 menit kemudian suster langsung bilang dia udah jalan. Luar biasa. Dia dengar kamu ngomong, dia dengar. Dia dengar, benar, dia dengar. Orang yang udah dying gitu ya, yang masih bisa aktif kupingnya. Saya berkali-kali, 2 kali saya orang mau mati saya temenin. Udah mesin udah pelan-pelan makin turun makin mati. Terus saya cuma bacain, nyanyiin Mazmur 23. Itu yang terus aja tak terus gue sambil doa. Ini dari matanya meleleh air. Terus jalan. 2 kali. Ya, jadi ini apa nih? Luar biasa. Ini siapa nih? Ibu Kurniati Kesaksian Riana sudah saya. Coba siapa tuh? Coba. Nah, mana Ibu orang? boleh buka buku videonya, boleh sharing. 3 menit, nggak boleh panjang-panjang. 3 menit. Boleh ya? Boleh ya, Mami? Sebentar saya. 3 menit. Iya. Waktu itu saya punya teman, saya menemani Romo Henslock di rumah sakit. Romo saya itu operasi. Nah, ada 1 orang anak muda yang baru umur 30 tahun itu dia kena kanker. Nah, saat itu ngobrol, akhirnya jadi dekat teman baik. Saat dia mau sakaratul maut itu, maminya bilang sama saya, Cikur, tolong dong, Vivi udah mau meninggal. Katanya. Nah, saya nggak tahu gimana, Mi, ada dorongan saya untuk pergi ke Lampung. Waktu itu dia di rumah sakit di Lampung, terus saya pergi ke sana, saya minta tolong adik saya belikan tiket 3 hari untuk saya diam di Lampung. Nah, selama 3 hari itu saya lihat orang dalam sakratul maut itu dia tuh berat sekali karena anaknya masih kecil-kecil. Ada yang 5 tahun dan 7 tahun. Terus saya tuh selama 3 hari hampir tidak tidur nih di sana.
Cuma nggak bisa tidur saya sama sekali. Saya selalu doa. Nah, waktu hari terakhir saya doa rosario peristiwa mulia di kupingnya. Saat itu suster udah bilang dia tuh udah meninggal. Jadi udah ditidurin, terus meninggal. Tapi nggak lama kemudian dia punya napas lagi gitu. Napas lagi, terus dia tuh mulai dah kayak pemberontakan gitu. Mau tidur, mau melihat laut katanya. Didudukin di kursi. Terus dibalikin lagi ke tempat tidur. Semua dia hakimin. Pokoknya dia bilang sama suaminya, awas lu kalau berani nikah lagi sebelum maksudnya lu janji lu nggak mau nikah lagi. Terus dia bilang sama saya, Cikur, saya benci sama kamu. Kenapa? Saya bilang, saya tuh bukan orang Katolik, tahu nggak? Saya orang Kristen. Apa itu peristiwa mulia, peristiwa mulia? Saya di situ benar-benar down. Saya benar-benar marah dan saya bilang sama teman saya, Ibu Siska Pangarepan itu, sis, gue mau pulang aja deh, gue nggak tahan, gue malu dong di depan keluarganya. Saya disebut orang yang mendoakan dia dengan peristiwa mulia. Terus Siska cuman bilang gini, Kur itu orang dalam sakratul maut, lu mesti tahan, lu mesti bilang Tuhan bebasin dosanya, bebasin gitu. Nah saat itu saya diem aja terus sampai malam. Mereka semua tidur, anaknya tidur, suaminya tidur, orang tuanya tidur. Saya tidak tidur. Nah jam 2 malam itu di infus sama suster udah nggak bisa ketemu infusnya. Sampai di kaki jarumnya bengkok. Akhirnya jam 2 malam itu dia bilang, Cikur saya minta maaf kalau saya salah. Terus saya bilang, iya Vi, besok pagi saya harus pulang. Saya bilang jam 9 pesawat saya pulang. Terbang ke Jakarta lagi. Apa bisa diundur katanya. Terus saya bilang nggak bisa, karena itu saya udah dibeliin tiket. Saya pulang, sampai di Jakarta jam 3, saya dapat telepon dari suaminya bahwa Vivi udah meninggal. Tapi saat itu saya lihat itu dia punya tensi nggak turun-turun. Jadi tetap di 60/30 terus dia 60/30 nggak turun lagi. Nah, saat saya sampai di Jakarta dia meninggal. Saat itu ya saya cuma doa, ya saya puas walaupun saya juga pernah sampai rasanya mau marah nih saat itu karena dikatain saya tuh bukannya orang Katolik dan saya nggak mau denger doa rosario. Mungkin itu yang Mami bilang saat itu mereka sedang mengalami sakratul maut, perang-perangan dengan jahat. Ya, terima kasih Mami, terima kasih Bu Riana. Ya, kalau semua orang kadang-kadang kalau orang udah mau mati nih ya, kayak sakit parah dia kelihatan seger sekali. Tapi waktu dia seger, dia minta maaf, dia cerita. Nah kayak itu kan tadi kan dia seger, semua tidur, bisa minta maaf segala gitu, langsung jalan. Itu sebenarnya tarik-tarikan antara suara lawannya Tuhan sama Tuhan. Maka kalau saya udah 2 kali juga sama orang Islam, udah mau mati, sampai teman baik yang satu supir saya cuma bilangin, semua pakai hijab, gue nggak takut. Gue bilang gini, Pak Tasrif, itu ada jalan yang terang. Dia kalau udah nggak sadar, ada gelap. Ambil jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu terang. Pak Tasrif, ingat ya, tangan Pak Tasrif kasih jalan yang lurus. Itu ada ayatnya loh. Jalan yang lurus itu adalah Yesus. Saya punya ayat-ayatnya. Akhirnya habis didoain, meninggal. Coba bayangin. Aku mah nggak takut lah kalau ngomongin tentang Yesus mah gue kagak takut aja. Sebab kenapa aku nggak takut? Karena aku tahu Yesus pasti bela saya. Habis begitu dia mati, semua pada baik tuh sama saya, nggak apa-apa. Ya, kita suka ketakutan. How about me? Gitu. Tapi kalau kita ngomong semua ini untuk Tuhan, percayalah Tuhan bela kita. Ya, oke. Kita terusin pelajarannya. Terus, tar dulu. Nah, tadi sampai di film The Passion ya. Sebab di dalam Yesus kita memiliki penebusan. Nah, sekarang aku tema satu lagi. Cara penebusan yang direncanakan Allah Bapa melalui Yesus.
cara penebusan yang direncanakan Allah Bapa kepada cara penebusan yang direncanakan Allah Bapa. 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Satu Ayo, Petrus 1 silakan. ayat 18 ya Mia. 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini perjanjian lama bukan? Ya kan? Kalau mau kasih korban sama Tuhan, nggak boleh yang picak katanya, nggak boleh yang timpang, tetapi harus yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi ini lihat ngomongnya. Jadi pakai darahnya, darah anak domba gitu. Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Silakan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Iya. Jadi dia mau liatin. Kan iblis beria-ria nih iblis. Yesus mau tebus manusia pakai apa? Nggak pernah terpikir bahwa Mesias akan datang dan jebak dia di meja Litostrotos gitu ya kan? Kristus Yesus telah ditentukan Allah Bapa, telah ditentukan. Tetapi menjadi jalan perdamaian dengan karena iman dalam darahnya. Nah, jadi bagi Anda dan saya, kita memperoleh pengampunan terima juga dalam iman. Bukan wujud nyata darahnya tercecer, ampunin dosa. Pendamaian karena iman. Saya ulang lagi ya. Kristus Yesus ditentukan Allah Bapa menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi cuma karena iman kita kepada Yesus. Dan dengan apa? Dalam kuasa darahnya. Makanya kalau kita bilang kalau lagi doa, kuasa darah Yesus menyembuhkan, kuasa darah Yesus membangkitkan, kuasa darah Yesus melindungi. Di dalam darah Yesus ada kuasa gitu, ya kan? Sebab darah Yesus sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi itu aku baru baca literatur, siapalah profesor apa penyelidikan riset. Katanya banyak penyakit disembuhkan hanya karena kasih sayang. Gila nggak lo? Tapi emang benar. Di sini tuh ada rumah kumpulan orang gila, atau nggak? Ada orang Protestan ya. Kesian sama banyak orang gila. Orang gila, apalagi sebenarnya bukan orang gila yang udah kebacut. Banyak saudara-saudara kita, jangan-jangan teman-teman kita, karena kurang perhatian, karena disalahin melulu, dijadiin kambing hitam, terus nggak bisa hidup dengan tekanan yang begitu berat, dijadiin kambing hitam, disalahin. Jadi apa? Stres. Kalau orang stres begini, jadi orang gila akan teriak-teriak, banting-banting, dibawa ke dokter, pasti dikasihnya obat penenang.
Makin hari penenang obatnya makin banyak, lama-lama mati. Nah, satu komunitas ini kumpulin orang gila itu. Romo Yus mulai tahun ini ada, udah dibeliin tanahnya, di Katolik ada. Terus Romo Yus lihat WC-nya rame-rame gitu. Romo Yus kan, waduh, dia lagi banyak duit nih Romo Yus dari OKS-nya. Beli tanah sebenarnya, bikinin kamar mandi. Terus katanya gini, jangan banyak-banyak, jangan, kan Romo Yus sendiri-sendiri kamar mandi WC gitu, bikin 10 misalnya. Terus katanya kakek, jangan. Nanti kalau dia di kamar mandi, ada air, ada WC, dia bisa sejam dia main air terus, katanya kayak gitu. Katanya orang gila nggak bisa. Jadi tetap aja rame-rame, nggak apa-apa, aja orang gila kok, katanya nggak apa-apa. Tapi di situ ya nggak ada yang diomelin, dipeluk, habis dibangunin pakai dipeluk, disayang-sayang. Ini yang di Protestan nih. Siapa yang mau jadi volunteer di sana gitu. Dia berapa hari cuma diberi kasih, makanan diladenin, terus dia ngoceh didengerin, dia marah-marah dipelokin, banyak yang sembuh, lu tau gak? Banyak yang sembuh, jadi normal lagi. Jadi apa? Jadi pekerja di situ untuk memberikan kasih kepada yang pasien belum sembuh. Luar biasa nggak? Jadi benar tau gak? Banyak penyakit disembuhkan dengan kasih. Nah, kasih itu kalau kita sekarang belajar pakai ilmu, ya Yesus lah. Orang tabok pipi kiri, kasih pipi kanan, ngampuni orang 70 kali 7, itu kan semua kasih. Jadi Anda lihat, kita sendiri. Kita mengharapkan kasih dengan orang yang kita harapkan, kecewa. Mari kita belajar sungguh-sungguh perdalam pelajaran pengorbanan Yesus supaya kita menikmati betapa Yesus mengasihi kita habis-habisan. Belajar menerima kasih Yesus, belajar mau terbuka, belajar percaya kepada Yesus, belajar percaya kepada janjinya. Kamu tidak sendirian, teman. Kamu tidak sendirian. Kalau kamu buka hati kepada Tuhan, Tuhan ada dan Tuhan mau dan Tuhan peduli sama kamu. Mungkin secara fisik kamu sendirian. Mungkin secara fisik orang tekan kamu. Orang memperlakukan kamu dengan semena-mena. Biarin, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah punya iman. Yesus tahu kok apa yang dikerjain. Yesus tahu kok saya diapain orang. Jangan bilang nggak ada yang lihat. Kamu diperlakukan tidak adil, jangan pikir nggak ada yang lihat. Manusia tidak lihat. Tetapi mata Tuhan ada di mana-mana. Dia lihat kok. Kamu dihina, kamu ditekan, kamu diperes. Tuhan lihat. Ingat itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Never give up. Satu hari. Apa yang mereka tabur, mereka tuai. Roda tidak selalu ada di bawah. Dunia berputar. Ini siklus dunia berputar. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Ingat ya. Satu saat ketika kamu setia kepada janji Tuhan, kamu akan menikmati damai sejahtera sukacita. Ingat itu. Oke. Dalam jalan pendamaian karena iman. Iman kepada Yesus apa? Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Tadi aku udah cerita. Pencipta hancurin ciptaan gampang. Tetapi Yesus itu, Allah Bapa itu Allah yang maha adil.
Katanya maha adil. Maka dia ciptakan manusia turun sebagai manusia. Sama-sama. Makanan, ingat nggak di perjanjian lama? Dia ngomong sama iblis ular. Debu tanah akan menjadi makananmu. Kalau mau baca dari dikit. Debu tanah siapa? Manusia. Manusia dibuat dari debu tanah. Tetapi ingat, ya nanti akan ada Yesus yang hancurin dia. Kamu baca ada pelan-pelan kejadian, itu semua nubuatan sekarang. Ya. Seru, aku bilangin kamu kalau baca kitab suci seru deh, beneran itu seru. Ya. Ya nggak ngerti baca dulu baca. Kan kamu banyak waktu, baca coba. Ya. Oke. Ibrani 2 ayat 14-15. Ibrani 2 ayat 14-15. Silakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, supaya yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, karena takut maut, karena nanti kalau kita dosa, makanya orang, siapa sih yang takut mati? Coba gue tanya deh. Orang yang takut mati itu orang berdosa sebenarnya. Bener gue bilangin, orang berdosa tuh takut mati. Karena apa? Ntar gue mati, ntar roh gue kemana? Gitu loh, dia nggak ngerti. Tapi kalau orang-orang yang udah mati-matian hidup bakal Tuhan, kematian adalah keuntungan. Bisa ketemu Yesus muka hadap muka. Hidupku untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Itu ada tuh ayatnya begitu. Ya kan? Jadi kalau kita hidup hanya untuk Yesus. Kalau mati keuntungan. Kenapa keuntungan? Aku ketemu Yesus gitu loh. Jadi nggak takut mati. Banyak tuh orang-orang tua aku ngalamin dalam perjalanan pengalaman pelayanan. Udah umurnya 90 nggak mati-mati. Anaknya mati, mantunya mati, cucunya ikut mati. Jadi dia bilang, Tuhan saya udah siap, Tuhan saya udah siap. Kenapa yang diambil cucu saya, kenapa mantu saya, gitu loh nenek-nenek kalau ngomong pasti begitu. Saya udah siap. Ternyata si nenek yang umur 90 kuat firman, sangat kuat firman. Makanya dia menghadapi kematian nggak takut. Kenapa Tuhan kasih dia umur panjang? Cucunya, ponakan mana-mana, dia tempat bertanya. Saya yakin loh, ini saya nih Ibu Cut. Nanti kalau saya umur panjang, jalan udah pakai rollator, kemana-mana gue didorong pakai kursi roda. Tapi kalau saban hari aku pelayanan begini, tubuh jasmani semakin berkurang. Tetapi tubuh rohani gua semakin kuat di dalam Yesus. Masih bisa nggak pelayanan? Bisa. Orang cuma mulut doang kok. Makanya gue suka ngomong begini nih. Nenek-nenek sama teman-teman kalau pelayanan udah tua. Jaga mulut. Kita udah tua. Udah mesti nurut sama anak mantu. Jangan sok jago kayak muda lagi. Ntar kamu dibenci sama anak mantu, sama cucu kita dibenci. Belajar firman aja itu urusan dia, nggak usah ikut campur. Banyak tuh nenek-nenek nggak kamguan, dibeliin rumah, dicocokin, tapi anaknya nggak mau nurut. Padahal zaman nurut sekarang mah, aduh, zaman nggak bakalan nurut gitu. Aku kasih contoh ya, misalnya nih, ada oma yang satu kayak gua, dia punya villa mau pesta, si oma punya kamar sendiri di sana. Tergantung si oma. Kalau omanya bawel, ngatur, kamarnya nggak boleh masuk, pasti anak mantu bilang gini, oma nggak usah ikut deh, mana oma jalannya udah susah digendong-gendong. Kan oma saben hari udah bisa pergi ke sana, pas pertemuan oma di rumah. Nah, oma nggak bisa ngomong kan? Ya udah gitu.
Sebab kamarnya mau dipakai bakal rame-rame. Tapi kalau omanya kayak gue, biar gue nggak bisa jalan, gue yakin gue dibopong-bopong, gue pasti diajak. Sebab kamar boleh rame-rame, diapain boleh, terus nanti aku tempat bertanya, di sana kan nganggur. Jadi gue pasti pagi, sore, siang gantian tuh cucu pada mau ngobrol sama gue. Bisa nangkep nggak gitu? Ini ekstrimnya ya, gue kasih contoh ekstrim. Maka nasib kalian di hari tua tergantung sikap hidup Anda hari ini. Catat, jangan bengong. Hari tua kamu sangat tergantung dari sikap hidup kamu hari-hari ini. Kalau kita bisa menerima orang lain apa adanya, kita belajar hargai orang lebih penting dari diri sendiri. Apalagi kita dikelilingi mantu, cucu-cucu yang pulang dari luar negeri, yang udah broad-minded, yang udah segala-galanya. Jangan sok-sok nasehatin kalau dia nggak tanya. Catat juga itu. Itu pelajaran konseling. Jangan sok jadi nenek nyinyir kalau nggak ditanya. Kalau dia tanya, kita bilang. Terus nggak bisa Oma, ya tadi lu tanya gua. Kalau menurut Oma sih begini. Tapi kan lu yang nanya lu nanya gua. Jadi gua bilang kalau menurut Firman begini-begini. Terserah lu mau nurut apa enggak. Tapi gua nggak bakal ngomong kalau dia kagak tanya. Itu zaman udah sangat berubah ya. Maka kita juga jadi tua harus tua dengan bijaksana. Dan dari mana kebijaksanaan itu datang? Kebijaksanaan nggak bisa belajar, kebijaksanaan nggak bisa diwariskan, nggak bisa. Kebijaksanaan adalah hasil dampak dari persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tulis itu. Semakin kamu punya persekutuan yang erat, ngobrol sama Tuhan, mengerti jalan Tuhan pakai firman, ngobrol sama Tuhan, nanti kamu hikmat datang sendiri. Itu datang sendiri. Semakin kamu bergaul erat, semakin kamu peka dengan suara Tuhan. Ya. Jadi hari depan kamu ada di tangan kamu. Ya. Semakin kamu erat relasi sama Tuhan, percaya saya, kamu akan jadi berkat sampai napas terakhir yang Tuhan izinkan kamu punya. Amin. Udah sampai waktunya. Udah 8:30. Terus dulu. Nanti yang terakhir baru aku ngomong darah. Nah ingat ya. Karena anak-anak itu anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga jadi sama seperti saya, jadi manusia. Mendapat bagian dalam keadaan kita manusia. Supaya oleh kematian Yesus memusnahkan adalah iblis. Apa yang tadi yang aku bilang? Allah Maha Adil, dia turun dalam rupa manusia, dia hancurkan iblis, kan iblis makanannya manusia, maka dia mau kasih lihat, toh ada manusia yang enggak dimakan oleh iblis. Nah susahnya, coba pelan-pelan. Kan kata Kejadian, iblis itu makanannya debu tanah. Debu tanah itu kan manusia, ya kan? Sekarang Yesus turun ke dunia mau kasih lihat ada manusia yang tidak bisa dimakan sama iblis. Nah itu bahasa sederhananya. Ternyata ada manusia yang tidak bisa dimakan iblis. Manusia itu siapa? Ya kita yang tahu firman,
yang tahu bahwa Yesus ada di dalam kita. Siapa manusia yang nggak bisa dimakan iblis, yang setia kepada perintahnya, yang tunduk taat kalau disuruh belok-belok, disuruh kanan-kanan, disuruh kiri-kiri, disuruh ngalah-ngalah, kasih, disuruh ngasih-kasih, percaya sama dia. Maka kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka tawaran dan godaan iblis nggak bisa masuk di kita. Ini di ayatnya. Maka Yesus bisa memusnahkan dia, yaitu iblis. Yesus sampai masuk di litostrotos, di tok sebagai orang berdosa, tetapi dalamnya dia orang benar dan iblis dikalahkan, gitu loh. Nah, ayat ke-15, dan supaya dengan jalan demikian Yesus membebaskan kita yang seumur hidup berada dalam perhambaan. Perhambaan karena dosa dong, karena takutnya kepada maut. Kenapa kita takut mati? Karena kita tahu neraka, kasarnya gitu aja. Kalau gue banyak dosa, gue kalau mati jadi takut. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, kita mengalami banyak mujizat karena iman kita kepada Yesus, maka kata firman, kita cuma pindah kok dari sini ke sono. Kita tungguin nanti orang-orang yang baik terkumpul, dikumpulkan, kata Korintus di sana. Kita cuma pindah, tinggal waktu. Berapa kali aku cuma doa, 2 kali loh aku ngalami. Satu teman saya di Lani, satu lagi barusan. Aku cuma bilang gini, kamu mau jalan, orang pada nangisin, udah nggak usah gitu. Aku cuma nangis, bisikin, dia udah nggak sadar. Dengerin ya, kita nih semua lagi antri. Kebetulan kalau Tuhan panggil kamu, kamu jalan duluan. Kita nanti nyusul, kita juga mati. Cuman nggak tahu kapan giliran kita. Tahu nggak ya, teman saya nih dari Sydney telepon lakinya, gua ngomong nggak ada 10 menit dia mati. Ini juga nih kemarin habis ngomong nggak ada 10 menit dia mati. Tahu nggak gitu? Gua cuma ngomong gitu aja. Nggak apa-apa, apalagi aku tahu dia di dalam Tuhan. Aku cuma bilangin gitu, ambil tangan Tuhan yang terang itu. Nggak usah apa-apa, nggak usah. Itu salah satu kata-kata untuk mendampingi orang yang meninggal, ya. Oke, nah 2 Korintus 5 ayat 21. Ini sebagai ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 21 ayat terakhir. Ya, silakan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Coba baca lagi Galatia 3 ayat 13. Coba baca. Galatia 3 ayat 13. Iya, coba baca lagi. Galatia 3 ayat 13 ya, Mi? Ya, coba betul nggak? Coba ini aku baru ingat ayat ini. Coba. Yang Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, betul. Segala kutuk, segala dosa kita ditanggung Yesus di kayu salib. Jadi bagian kita apa? Percaya pengorbanan Yesus. Jadikan Yesus Allah kita. Jadikan Dia Tuhan kita. Andalan kita. Jangan kita mengandalkan manusia. Satu hari walaupun itu pasangan hidup kita, walaupun itu orang tua kita, walaupun itu anak-anak mantu kita, satu hari kamu kecewa sama mereka. Andalkan Tuhan. Maka engkau tidak akan kecewa. Ya. Sebab semua dosa kutuk udah
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah Bapa menjadi dosa karena kita. Emang itu tadi kan temanya cara penebusan yang direncanakan Allah Bapa. Semua dosa ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Makanya waktu mau mati Yesus bilang apa? Kalimat terakhir siapa yang ingat? Ngomong apa? Ayo. Sudah selesai. Iya, betul. Sudah selesai. Dia tarik napas, terus dia jalan. Artinya apa? Bapak, bagian gue udah selesai ya. Sampai akhir, sampai aku mati ini sudah selesai. Kalau mau ngomong pakai gaya gue gitu. Bapak, tugas kamu sudah selesai ya. Semua, kan dia ketakutan tuh di Taman Getsemani. Sampai malaikat turun untuk lintahnya. Dia udah kasih belum itu tuh? Lukas 22, coba baca deh. Lukas 22 ayat 40 berapa tuh? Lukas 22 ayat 43, 44, coba baca. Jangan pikir gampang dia jalan lewatin kayu salib. Di Taman Getsemani dia ngomong, 2 kali dia ngomong, aduh Bapak, besok jangan gua dah, aduh gua kagak mau dah, besok kagak mau, kira-kira pakai bahasa aku gitu. Nggak mau, karena dia tahu menderitanya kayak apa jalan salib. Maka ayat 43 coba baca Riana. Mute, unmute, oi, unmute. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Ya, lihatnya. Orang cuman bilang keringatnya seperti tetesan darah. Tapi ayat sebelumnya bagus sekali. Satu-satunya di Lukas, di Matius nggak ada, di Yohanes nggak ada, di Markus nggak ada. Hanya ada di Lukas 22 ini. Untuk malaikat dari langit turun memberi kekuatan kepada Yesus di saat krisis. Jadi teman-teman, kalau kita juga lagi krisis, jangan takut. Yang tadi saya bilang, Roh Kudus akan dikirim. Malaikat berpasukan akan menolong kita. Kita pasti menjadi pemenang kehidupan. Kan malaikat cuma ikutin kehendak kita. Dengerin nih pelajaran lain tuh aku kasih bocoran dikit. Kalau kita mau jahat nih, dikasih kesempatan. Kamu mau nyolong duit nih, kesempatan nih. Orang duitnya berantakan melulu. Bos kamu, suami kamu, duitnya taruhnya di dompet, nggak pernah dihitung. Bininya kepengen nyolong. Kedapatannya kesempatan. Lakinya lagi mandi, lagi ke kamar mandi, dompetnya pas dia masuk, ada dompetnya di meja. Dia buka, aduh ada duitnya. Gua nyolong 5 lembar, nggak kelihatan nih, tebel soalnya. Lihat ya. Kalau kehendak kita emang mau nyolong, iblis juga buka tempat supaya kita nyolong. Bisa nangkep nggak ini? Tergantung kita. Kalau kita bilang tidak, orang yang nieuwsgierig, apa tuh orang Belanda bilang nieuwsgierig, mau tahu gitu ya kan. Surat bukan bakal dia sampai diuap-uapin, dia bukain, pengen tahu. Ada aja jalan dia mau dibuat jahat. Tapi kalau orang bilang, nggak mau dikasih tawaran godaan dunia, nggak mau, saya mau bener. Tuhan tolong. Saya kasih contoh kecil aja ya. Saya kan kepengen mau stop tenis nih, kan tenis tuh berhala saya. Tapi saat Senin, Rebo, Jumat itu saya ke Senayan. Waktu saya udah ambil keputusan mau bertobat, panjang ceritanya kan, udah pernah cerita lah. Ya mau stop. Herannya, semua pelayanan jatuhnya bisa pagi, Senin, Rebo, Jumat. Kalau aku bilang itu Tuhan tolong. Tapi kalau Senin, Rebo, Jumat nggak ada acara,
Emang gue bengong di rumah, bengong. Ya gue kabur lagi ke Senayan. Tahu udah kerjaan udah beres. Membayangkan di rumah bengong, di sono lagi maintenance, gue bisa lari lagi ke sono. Betul nggak gitu? Dan itu aku percaya sekali Tuhan tolong. Herannya tuh loh, herannya. Senin, Rebo, Jumat, waktu aku mau masa transisi, pelayanannya selalu ada Senin, Rebo, Jumat. Yang jam malam punya mainan, juga ada pelayanan. Sehingga aku ditagihkan iuran. Jun, lu banyak gak datang ini, lu mau terus apa enggak nih? Nah, aku ambil putusan. Bayar enggak ya? Kepengennya dibayar, supaya nanti kalau gua kosong, gua kabur ke sono gitu. Tau gak? Tetapi pelayanan terus gue suruh bayar nggak mau, mahal. Ya udah dah, udah gue nggak mau bayar lagi. Lu berhenti nih Cun, wah panjang ceritanya. Iya gue berhenti. Udah berhenti ya, udah hilang nih, udah pelayanan hilang dong, semangat berhalanya udah hilang. Gak selalu tuh pelayanan Senin, Rebo, Jumat. Kadang-kadang gue kosong juga. Tapi waktu zaman transisi itu Tuhan tolong saya. Bisa nangkep nggak? Hal-hal kecil gitu dalam hidup. Aduh, saya mau udah melayani ya. Saya bagaimana saya digoda, ditawarin. Wah, udah banyak banget. Tapi saya bersyukur karena saya mau jadi pemenang kehidupan. Amin. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Udah, hari ini cukup sampai di sini. Tinggal yang terakhir nanti saya kasih pelajaran terakhir. Baik, Mami. Terima kasih untuk pengajarannya hari ini. Dan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita belajar sama Mami. Ya, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ketemu sama Mami. Untuk bisa belajar tentang firman Tuhan dari Mami. Ada yang mau tanya? Boleh juga, Riana. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya, saya kasih 1-2 pertanyaan karena waktu juga. Siapa yang mau bertanya di sini tentang topik hari ini? Tadi ngomong-ngomong soal cahaya, nih. Aku pernah dikasih satu waktu di mana aku dalam kekelaman dalam hidup aku benar-benar lagi nggak tahu aku mesti jalan kemana, dan pas aku lagi berdoa sama aku punya spiritual father dulu di Indonesia, almarhum, aku lagi berdoa, terus tiba-tiba aku ngelihat satu cahaya nih. Waduh, cahayanya luar biasa, terang benderang. Aku nggak berani angkat muka. Aku tuh cuman nunduk terus, aku nggak berani angkat muka. Dan spiritual father aku bisa ngelihat gitu, apa yang aku ngelihat lucu. Kita berdua punya connection dalam doa. Terus dia tanya, Riana, apa yang kamu lihat? Aku nggak berani jawab. Karena itu cahaya begitu terang luar biasa, dan akhirnya ketika ditanya-tanya terus aku cuman bilang, ada Tuhan Yesus di depan aku. Ada Tuhan Yesus di depan aku. Karena itu cahayanya luar biasa, terang benderang luar biasa. Dan ketika Mami ngomong soal cahaya, makanya aku bilang iya benar. Aku confirm itu. Karena aku pernah melihat cahaya itu. Itu ada Ibrani 1, 3, dan 4. Coba lu baca. Ibrani 1, 3, dan 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian doa, ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar. Oi. Ya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Wih, nanti kalau kita hidup benar, kita akan duduk juga di sebelah kanan. Ini keluarin ya, ayat ini dari pelajaran ini keluarin. Nanti di recording, di cut, ini nggak ada. Ini cuma jawaban untuk pertanyaan.
Ini respon untuk cerita Liana. Nggak ada ya penjelasan saya jelas ya. Akhir, bisa ngerti akhir? Aku nggak lihat gambarnya. Jelas nggak, Hian? Iya jelas, cuman aku ini sedikit ganjel cerita Ibu Cun bahwasanya perjanjian lama itu kan tidak ada pengampunan ya. Nah rasanya waktu ada Sodom Gomora apa Niniwe itu kan ada terjadi obrolan tuh, kalau sekian orang aja yang percaya gimana Tuhan, kalau 10 orang sampai 1 orang. Nah itu bukannya pengampunan itu? Bukan dong. Ada orang bener aja yang sesuai rencana kehendak Tuhan. Ya, nggak dihancurin Sodom dan Gomora. Sampai 5 orang aja seluruh di sono kagak ada. Coba bayangin kagak ada. Ini kan ayatnya tadi jelas sekali di Kisah Rasul 13 ayat 39. Di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi zaman dulu bukan diampuni dosa. Bukan. Dia cuma bayangan dengan kita memberikan korban. Persis perjanjian lama kita kan kayak orang Islam. Makanya orang Islam dosa dia nggak takut. Sebab kalau habis dosa dia kasih korban. Dia cuma lahiriah doang. Tapi nanti pelajaran yang terakhir aku kasih. Tapi kalau Yesus tebus kita dari dalam. Aku cuma bicara ini Ibu Cun. Kan kalau misalnya kalau ada 1 orang yang benar. Itu kan sebenarnya kotanya kan kota berdosa. Ya. Tuhan sudah mau hukum. Tapi kalau ada orang dia nggak jadi hukum. Jadi ada nggak orangnya? Enggak, maksud saya kalau ada orang. Kalau ada orang benar. Itu berarti kan hukumannya nggak jalan. Berarti diampuni dong. Tapi ada nggak buktinya? Buktinya nggak ada. Nah iya itu nggak ada. Emang kagak ada. Nggak ada orang benar tanpa melalui darah Yesus. Ada satu cerita kok aku nyambung. Ada satu cerita tentang ingat Nabi Yunus ya. Nabi Yunus yang ditelan sama hiu, begitu sampai di kota Niniwe. Nah, itu kan Nabi Yunus itu kan dibilang kalau kota Niniwe tidak bertobat, maka kota Niniwe akan hancur. Dan raja kota Niniwe langsung bilang ke ke orang-orangnya semua warganya, kita harus berkabung dari atas sampai ke bawah, semua berkabung dan kota Niniwe selamat. Iya, itu. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kalau 1 orang, 5 orang aja orang benar, nggak jadi hancur Sodom Gomora. Tapi kenyataannya ada nggak ada gitu loh, nggak ada. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Ayo kita tutup dalam doa. Siapa yang mau tolong tutup dalam doa? Baik, sebelum kita tutup dalam doa, aku kasih satu pengumuman dulu. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk Mami, boleh diberikan ke Zelle ke Priscilia G di 917-753-5876 buat yang di Amerika, atau dikirim ke PayPal ke prisdeni@gmail.com. Dan buat yang di Indonesia, boleh tolong dikirimkan ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang, account number 18222222077. Dan bagi teman-teman yang di Indonesia yang mengirimkan ke alamat ke account di BCA, boleh tolong di WhatsApp ke saya bukti transfernya, jadi saya bisa tahu siapa-siapa yang kirim. Dan tolong di WA ke 650-580-3488 dengan kode area 1 Amerika. Ya, jadi terima kasih untuk kemurahan hati teman-teman yang sudah memberikan persembahan kasih untuk pembicara-pembicara kita.
Karena semua acara kita itu adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. 100% semua apa yang teman-teman berikan, kita berikan kepada pembicara kita yang kita undang untuk acara-acara kita. Terima kasih semuanya, dan terima kasih Mami untuk waktunya, untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini di tengah-tengah kesibukan Mami. Dan kita akan tutup hari ini dengan doa. Saya minta tolong sama, saya mesti cari yang lain nih. Saya minta tolong sama Ibu Anastasia dari Denpasar untuk pimpin doa penutup. Boleh Ibu Anastasia? Ya, Riana. Silakan pimpin Mari. doa ya, Bu Anastasia. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih untuk pelajaran hari ini yang dibawakan oleh Ibu Chun Wahono yang begitu sangat mendalam dan juga begitu sangat berarti bagi kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling berhubungan. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kami Kau berikan kesehatan, terutama Ibu Chun, sehingga sampai sekarang ini Ibu Chun boleh terus memberikan semua pelajaran-pelajaran kepada kami dan juga kepada yang lain juga. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Semoga minggu depan kami boleh bertemu kembali bersama dengan Ibu Chun yang Kau berikan kesehatan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang juga hari ini mengikuti. Juga untuk minggu depan kami semuanya yang Kau berikan kesehatan juga. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya ini, terutama untuk di Amerika yang akan beristirahat. Semoga malam ini mereka semuanya boleh beristirahat dengan tenang dan juga boleh bangun besok pagi untuk melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari. Dan untuk kami, kita semuanya di Indonesia ini, kami boleh melanjutkan juga pekerjaan-pekerjaan kami dalam hari ini juga. Terima kasih Bapak, semua doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 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 Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Chun. Terima kasih Bu Anastasia, dan buat teman-teman, sorry saya kasih satu pengumuman tambahan. Nggak ada. Kita minggu depan nggak ada acara dengan Mami karena Mami ada acara yang lain. Kita bertemu 2 minggu yang akan datang. Ya, jadi awal bulan April. Oke. Jadi Ya, tolong sebab minggu depan kita ada webinar layangan tidak selalu putus. Jadi ini kesaksian bagus sekali. Suaminya main gila, udah segala macam, tapi bertobat, dan yang lebih luar biasa istrinya mau menerima. Karena apa? Sekali lagi istrinya di dalam Tuhan. Dia PA sama anak, jadi dia cucu PA saya gitu. Dan yang luar biasa suaminya juga di dalam Tuhan. Dia tim di dalam Priskat, pria sejati, luar biasa. Ya, nah Akhir mesti ikut Akhir. Lu bisa nggak tuh jadi dia? Coba begitu Akhir. Bagus aku bilang. Coba ajakin orang Jambi. Bagus sekali. Udah dituin sih, udah dibagi-bagi, udah di forward. Ya, oke. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa 2 minggu lagi bersama-sama dengan Mami pada sesi yang keempat, terakhir dari sesi Darah Yesus Kristus. Dan satu pengumuman tambahan, bagi teman-teman yang kepengen ikutan acara bersama-sama dengan teman-teman dari LA, tadi Cisur ngasih tahu kalau mereka bakal ngadain Zoom bersama-sama dengan Romo Eko berjudul Di Manakah Imanmu? Hari Kamis waktu Indonesia jam 9.30 pagi atau hari Rabu malam waktu Amerika tanggal 23 Maret jam 7.30 malam waktu Pacific Time, berarti orang East Coast sekitar jam 10.30 itu di Zoom bersama-sama dengan KKI LA. Nanti untuk keterangan selanjutnya boleh hubungin Cisur di KKI LA. Gitu aja. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Mami.
Sampai ketemu 2 minggu lagi. Sehat-sehat ya, Makasih, Bu. Butun. Terima Makasih, kasih, Riana. Mami. Riana, Makasih, yang Mami. tadi kan final dikat. Iya. Kalau Nanti mau kita akan cut. ulang lagi. Iya, sip. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Terima lagi 2 kasih. minggu lagi ya. Terima God kasih, bless. Thank you. Thank you, Ciriana. Ya, thank you semuanya. Sampai ketemu nanti ya. Kirimin Riana. aku ya, Riana. Iya. Nanti kita kirimin infonya. Oke. Ya, sip. Thank you. God bless ya. Bye. Bye. Thank you.